Bab 7 Stefani meminta maaf kepada Kirana. Hari ini adalah hari kesekiannya bangun tidur dengan perasaan sangat bahagia. Selama tinggal bersama kakek dan neneknya, Kirana menjalani hari-harinya dengan baik walaupun sedikit ada gangguan dari sekolah, tapi itu tidak membuat Kirana mengeluh dan bersedih. Pagi Kek, Nek. Sapa Kirana sambil mencium pipi kakek dan neneknya yang sudah duduk manis di meja makan. Pagi sayang. Ucap Tuan David dan Melanie. Kek, Nek, nanti pulang sekolah aku mau singgah di mall sama teman. Boleh kan? Tanya Kirana meminta izin. Boleh sayang. Jawab duluan nenek Melanie. Kalau begitu hari ini jangan latihan ya, nanti kamu capek sepulang dari mall. Ucap Tuan David perhatian. Baik kakek. Jawab Kirana dengan tersenyum. 15 menit kemudian Kirana pamit pergi sekolah dan jangan lupa mencium pipi kakek dan neneknya kembali. Sedangkan di rumah mewah berlantai 2 di meja makan, kepala sekolah sedang sarapan bersama istri dan anaknya. Setelah sarapan dia akan berbicara dengan anaknya. Kepala sekolah seakan tobat tiba-tiba karena masalah kemarin. Dia jadi sadar jika mengikuti semua keinginan anaknya yang kadang tidak wajar bisa saja hidup keluarganya hancur. Stefani. Panggil kepala sekolah setelah menyelesaikan sarapannya. Ada apa papi? Jawab Stefani. Kamu jangan membuat ulah lagi di sekolah nak. Ucap kepala sekolah. Yang membuat Stefani jadi bingung. Maksud papi apa? Tanya Stefani. Kelakuan kamu kemarin membuat papi dikeluarkan di sekolah. Kirana adalah cucu Tuan David Pramakusuma. Jawab kepala sekolah. Membuat Stefani terkejut. Tuan David Pramakusuma, bukankah dia adalah pengusaha terkenal di kota ini yang tidak pernah orang mengetahui wajahnya papi? Tanya Stefani langsung diangguki oleh kepala sekolah. Kamu tahu wajahnya sayang? Tanya sang istri. Semua karyawan Tuan David mengetahui wajah Tuan David, tapi kita diberi perintah untuk tidak menyebarkannya. Itu sudah hal wajib jika bekerja atau sudah tidak bekerja lagi di Tuan David atau kita akan tanggung resikonya. Jawab kepala sekolah. Jadi papi dikeluarkan di sekolah? Tanya Stefani mengira papinya dikeluarkan. Hampir. Tapi Nona Kirana meminta Tuan David memberiku kesempatan. Aku sadar aku salah tidak melakukan tugasku sebagai kepala sekolah dengan baik. Ucap kepala sekolah. Nona Kirana adalah anak yang baik. Aku melihatnya saat dia memohon kepada kakeknya padahal aku sudah mengeluarkan dia dan bersikap kasar padanya. Aku minta sama kamu Stefani, jangan pernah mencari masalah dengan Kirana. Kalau kamu masih ingin hidup enak jangan pernah mengusiknya. Dan kamu juga harus berubah nak. Lanjut kepala sekolah. Yang dibilang papi kamu benar sayang, kamu harus berubah menjadi lebih baik. Jangan membuat keluarga kita nanti hancur. Sambung Mami Stefani. Dan Stefani hanya diam saja memikirkan semua ucapan papi dan maminya. Minta maaflah sama Nona Kirana jika kamu masih ingin bersekolah dan hidup enak, dan jangan katakan kepada siapapun tentang Kirana. Ucap kepala sekolah lalu beranjak dari duduknya. Dengarkan papi munak. Ucap Mami Stefani lalu menyusul sang suami yang ingin berangkat kerja. Meminta maaf sama Kirana. Selama ini aku tidak pernah melakukan itu kepada siapun kecuali orang tuaku. Tapi kata papi dan mami benar juga, keluarga kami akan susah jika aku egois. Aku tidak akan sekolah di sekolah elit, tidak punya uang jajan banyak, jalan-jalan dan semuanya kalau aku tetap egois dan tidak meminta maaf pada Kirana. Setiba Kirana di sekolah dan masuk kelas, semua orang heran melihatnya karena mengira Kirana sudah dikeluarkan dari sekolah kemarin. Kirana, kamu tidak jadi dikeluarkan sekolah oleh kepala sekolah? Tanya Sinta yang heran melihat Kirana datang ke sekolah. Iya, aku tidak jadi dikeluarkan. Jawab Kirana tanpa menjelaskan apapun kepada Sinta.
Syukurlah. Ucap Sinta memeluk Kirana tiba-tiba membuat Kirana kaget dengan sikap Sinta tapi tidak berlangsung lama dia membalas pelukan Sinta. Jam istirahat tiba. Kirana dan Sinta menuju ke kantin. Selama Sinta berteman dengan Kirana hidup Sinta di sekolah lebih baik sekarang. Dari kejauhan Stefani melihat Kirana dan Sinta. Ingatannya kembali pada sarapan pagi tadi membuat dia bimbang. Dalam hatinya dia ingin mengikuti perkataan papinya tapi egois dalam hatinya juga tinggi. Sesaat kemudian Stefani melangkah masuk kantin. Teman-teman Stefani heran melihat sikap Stefani yang diam hari ini. Kirana. Sapa Stefani. Melihat Stefani dan teman-temannya datang membuat Sinta sedikit ketakutan. Sedangkan Kirana santai memakan makanannya dan tidak membalas sapaan Stefani. Sombong sekali dia. Ucap teman Stefani. Kirana boleh aku duduk? Ucap Stefani dan membuat teman-temannya kaget mendengar Stefani mau duduk di tempat Kirana dan Sinta. Sedangkan Kirana hanya mengangguk saja. Kenapa duduk di sini sih Stef? Tanya teman Stefani. Jika tidak mau ikut duduk silahkan pergi. Ucap Stefani. Akhirnya mau tidak mau teman-teman Stefani ikut duduk juga. Aku mau minta maaf. Ucap Stefani membuat Sinta tersedak kaget akan ucapan Stefani. Tidak perlu minta maaf. Ucap Kirana cuek. Aku tahu aku salah maka dari itu aku minta maaf atas kejadian kemarin, ucap Stefani. Kirana hanya diam sebab dia masih makan. Aku juga minta maaf padamu Sinta. Ucap Stefani membuat Sinta mematung. Dia sungguh minta maaf atau ini cuma taktik dia? Sinta hanya diam juga tidak tahu harus menjawab apa sebab dia tidak percaya apa yang dia dengar barusan. Aku tahu kalian pasti tidak percaya sama aku. Tapi aku bersungguh-sungguh minta maaf. Terutama kepadamu Sinta selama ini. Ah iya aku maafin kok. Ucap Sinta tidak enak hanya diam saja. Dia akan percaya nanti setelah melihat sendiri Stefani tidak membuli siswa-siswa. Makasih Sinta. Ucap Stefani tersenyum sambil mengulurkan tangan. Dengan ragu Sinta membalas uluran tangan Stefani. Kirana. Panggil Stefani karena dari tadi Kirana hanya diam saja. Aku sudah maafkan. Ucap Kirana setelah makanannya habis. Tapi ingat jangan pernah mengganggu siswa lain lagi. Peringati Kirana kepada Stefani. Iya Kirana, aku janji. Ucap Stefani tersenyum dan mengulurkan tangan. Kirana menyambut uluran tangan itu. Lalu beranjak dari duduknya disusul oleh Sinta. Stef kok kamu minta maaf sama mereka? Ucap salah satu teman Stefani. Mereka sekarang berada di taman. Aku minta maaf karena aku memang salah. Ucap Stefani. Tapi kan. Ucapan teman Stefani terpotong oleh Stefani. Sudah cukup, mulai sekarang kita harus berubah. Aku tidak mau membuat susah kedua orang tuaku. Ucap Stefani yang memang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Teman-temannya hanya diam saja. Kirana kamu tidak heran gitu dengan Stefani? Ucap Sinta. Kirana hanya diam. Dia tiba-tiba minta maaf, dia mimpi apa tadi malam jadi berubah begitu. Ucap Sinta lagi. Dan Kirana hanya diam lagi. Kirana kok kamu diam saja? Ucap Sinta lagi. Ya syukurlah kalau dia berubah, kita maafkan saja. Ucap Kirana. Dia tidak akan jelaskan kepada Sinta kenapa Stefani jadi berubah sebab kalau dia bercerita identitasnya akan diketahui. Iya juga sih. Ucap Sinta terkekeh membuat Kirana geleng-geleng kepala.